Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi teman-teman ya terkait dengan informasi terbaru teman-teman ya dari BKN teman-teman ya terkait dengan penyampaian jadwal SKD teman-teman ya untuk CPNS seleksi kompetensi P3K non guru ya tahun 2021 dan rekomendasi Ketua Satgas COVID-19. Nah ini ada hubungannya dengan jadwal SKD teman-teman ya, bahwa untuk jadwal SKD itu direncanakan mulai tanggal 2 September itu sudah mulai pelaksanaan SKD bagi teman-teman yang mengikuti CPNS di tahun 2021 ini. Nah kedua teman-teman, terkait dengan rekomendasi Ketua Satgas COVID-19 teman-teman ya, ini direkomendasikan bahwa teman-teman yang mengikuti SKD ya itu ada beberapa poin yang harus kalian patuhi teman-teman ya. Salah satunya adalah deklarasi sehat dan juga swab antigen ataupun juga PCR. Nanti bagaimana penjelasan dan juga bagaimana isi dari surat dari BKN teman-teman, nanti kita akan membahasnya lebih lanjut. Nah mungkin bagi teman-teman seperti biasa ya, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, sebelumnya ya kita awali dulu ya dari tweet dari Pak Abi Ridwan teman-teman ya, dan Muhammad Ridwan teman-teman ya. Di sini mengenai dari arahan Satgas Covid ya, BNPB. Nah di sini teman-teman, bagi teman-teman nanti yang mengikuti tes SKD ya, itu diwajibkan satu ya, wajib swab tes ya atau PCR H-2 ya. Jadi teman-teman nanti yang mau mengikuti tes CPNS yaitu untuk khususnya untuk SKD ya teman-teman, wajib swab tes ya. Kalau PCR itu H-2, kalau rapid test antigen itu adalah H-1 ya. Misalkan tesnya besok ya, tesnya besok berarti teman-teman hari ini sudah boleh ya bisa melakukan swab antigen ya, pastikan dengan hasil negatif ya. Yang kedua teman-teman, di sini ya pakai masker 3 ply dan ditambah masker kain di bagian luar ya atau double masker. Yang berikutnya adalah khusus peserta di Jawa, Madura, Bali wajib sudah divaksin dosis pertama. Ingat teman-teman ya, ini wajib ya. Jadi teman-teman, bagi kalian ya mumpung masih ada waktu ya yang mungkin belum melakukan vaksin, khusus di Jawa, Madura, Bali ya, ini harus sudah wajib divaksin dosis pertama. Oke. Sekarang teman-teman kita lihat dulu ya dari surat edarannya ya. Di sini dari Badan Kepegawaian Negara ya atau BKN tanggal 23 Agustus teman-teman ya, baru hari ini ya, terkait dengan penyampaian jadwal SKD CPNS seleksi kompetensi P3K non guru ya tahun 2021 dan juga rekomendasi Ketua Satgas COVID-19. Nah di sini teman-teman, berdasarkan dengan surat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara ya nomor sekian tanggal 19 Juli 2021 teman-teman ya, perihal penyesuaian jadwal tahapan pelaksanaan seleksi calon ASN tahun 2021 ya, dan surat rekomendasi Ketua Satgas COVID-19 nomor sekian tanggal 21 Agustus 2021 teman-teman. Ini disampaikan beberapa hal teman-teman ya, sebagai berikut. Yang pertama teman-teman ya, untuk seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS dan seleksi kompetensi P3K non guru tahun 2021 instansi pusat dan instansi daerah di lokasi BKN pusat ya, kantor regional dan juga UPT BKN akan dimulai tanggal 2 September 2021 ya. Jadwal dan sesi terlampir nanti ada lampirannya tersendiri. Yang kedua, bagi instansi pusat yang lokasi ujiannya berada di kantor regional dan UPT BKN agar berkoordinasi dengan kepala kantor regional atau kepala UPT terkait persiapan ya pelaksanaan SKD CPNS dan seleksi kompetensi P3K non guru, dan untuk lokasi ujian mandiri agar berkoordinasi dengan kepala pusat pengembangan sistem seleksi ya. Bagi instansi daerah yang lokasi ujiannya berada di lokasi ujian mandiri atau cost sharing mandiri agar berkoordinasi dengan kepala kantor regional BKN sesuai wilayah kerja masing-masing. Pembagian seksi pelaksanaan SKD, CPNS dan atau seleksi kompetensi P3K non guru ya tahun 2021 di titik lokasi BKN sebagaimana termaktub dalam surat ini. Bagi lokasi ujian mandiri atau cost sharing ya, mandiri pembagian sesi mengikuti lampiran surat ini, dan untuk lokasi ujian yang jumlah PC atau kliennya sebanyak kurang dari sama dengan 100 ya, maka penyelenggara seleksi dapat dilaksanakan paling banyak 4 sesi. Nah ini teman-teman yang kita tunggu-tunggu teman ya, terkait dengan rekomendasi Ketua Satgas COVID-19 ya. Jadi pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN tahun 2021 ini wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat teman-teman ya. Jadi antara lain adalah
melakukan swab test ya RT-PCR kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam atau rapid test antigen ya kurun waktu 1 kali 24 jam dengan hasil negatif atau non reaktif ya yang pelaksananya wajib sebelum mengikuti seleksi CASN tahun 2021 ya. Jadi teman-teman nanti yang akan mengikuti SKD ya teman-teman dilakukan wajib ya, boleh PCR. Kalau PCR ada waktu 2 hari ya, H-2. Kalau rapid test antigen ya itu adalah H-1 ya. Jadi kalau misalkan besok tes, teman-teman hari ini sudah bisa melakukan rapid antigen ya, nanti untuk pelaksanaan dibuat besok. Terus yang kedua adalah menggunakan masker 3 lapis ya, dan ditambah masker kain di bagian luar ya. Yang berikutnya adalah jaga jarak physical distancing minimal 1 meter. Berikutnya adalah cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Ruang kegiatan maksimal diisi 30% dari kapasitas normal ruangan tempat pelaksanaan seleksi CASN tahun 2021 yang akan dilakukan. Khusus bagi peserta seleksi CASN 2021 ya di Jawa, Madura, dan Bali wajib sudah divaksin dosis pertama ini ya, seperti yang sudah kita sampaikan. Teman-teman yang mungkin ya belum vaksin ya, mumpung masih ada waktu ya, nah teman-teman nanti bisa segera untuk melakukan vaksin bagi teman-teman yang mau mengikuti CPNS SKD khusus di Jawa, Madura, dan juga di Bali. Instansi pusat dan instansi daerah yang lokasi ujiannya berada di lokasi ujian mandiri ya, wajib berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di daerah pada lokasi penyelenggaraan seleksi CASN tahun 2021. Yang ini teman-teman ya, yang terakhir adalah poin 8 ya. Seperti yang kita ketahui ya, peserta wajib mengisi formulir deklarasi sehat yang terdapat di website sscasn.bkn.go.id ya, dalam kurun waktu 14 hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat adalah H-1 sebelum ujian ya. Formulir yang telah diisi ya wajib dibawa pada saat pelaksanaan seleksi dan ditunjukkan kepada petugas sebelum dilakukan pemberian PIN registrasi ya. Teman-teman nanti bisa cek aja teman-teman di sini ya, teman-teman bisa login dulu di sscasn ya. Di sini silahkan teman-teman login ya, nanti setelah login ya, teman-teman nanti bisa cek di paling bawah di sini ya. Nah, teman-teman geser saja ya, nanti di sini ada form ya, deklarasi sehat ya, bahwa sekali lagi untuk pengisian deklarasi sehat ini ya bisa dilakukan pada H-1 sebelum ujian. Jadi teman-teman nanti ketika jadwal ujiannya sudah muncul, teman-teman bisa mengisi deklarasi sehat ya. Jika sudah mengisi, dapat mengisi kembali pada waktu lalu dicetak kembali. Untuk jadwal ujian akan diinfokan kemudian. Nanti teman-teman bisa memantau di instansi BKD-nya masing-masing ya. Jadi nanti apakah jadwalnya sudah muncul atau belum. Kalau muncul, teman-teman bisa melakukan pengisian untuk deklarasi kartu sehat. Nah, teman-teman nanti ketika dalam pengisian kartu sehat, teman-teman ya, nanti di sini ya teman-teman pastikan datanya semuanya benar. Nah, teman-teman nanti mengisikan data pribadinya ya secara benar dan jujur sesuai dengan keadaan yang dialami ya, mulai dari demam, batuk, lemas, dan juga sebagainya. Yang terakhir teman-teman ya, ketika semuanya sudah diisi, teman-teman klik simpan ya. Setelah disimpan jangan lupa ya, ini dicetak kartu deklarasi sehat. Nah, setelah dicetak teman-teman ya, nanti silahkan ditandatangani ya, ini formnya, form deklarasi sehat. Di sini pastikan ya tanggalnya adalah boleh diisi dalam 14 hari terakhir atau bisa diisi H-1 ya. Berikutnya di sini nanti teman-teman bisa melakukan tanda tangan ya. Jangan lupa nanti untuk kartu ya, kartu ujiannya. Jangan lupa untuk kartu ujiannya juga dibawa nanti saat pelaksanaan saat pelaksanaan SKD di lokasi ujian. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya. Semoga bermanfaat ya. Semoga bagi kita semua atau bagi kalian yang mengikuti ya seleksi P3K bisa lulus di tahun ini. Nah terakhir teman-teman ya, bahwa untuk jadwal seleksi kompetensi P3K Guru ya. Ini ya, terakhir jadwal seleksi kompetensi P3K Guru akan disampaikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ya. Jadi untuk saat ini teman-teman jadwal seleksi kompetensi P3K Guru belum diumumkan. Nanti teman-teman bisa memantau saja di channel kita atau teman-teman bisa memantau di web SSCASN. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya Kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.